Pada awal kisah, para istri Nabi Muhammad SAW selalu menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa Nabi Muhammad SAW memiliki 12 istri? Apa sebenarnya alasan dibalik semua itu dan siapa saja mereka? Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang wanita-wanita mulia yang menjadi pendamping hidup Rasulullah. Seperti diketahui, Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikah lebih dari satu orang. Namun pernikahan-pernikahan beliau jauh dari dorongan hawa nafsu. Semua pernikahan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sangat syarat akan tujuan yang mendukung dakwah. Sebagian besar dari mereka pun dinikahi Rasulullah karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, di tengah-tengah kehidupan yang penuh tantangan dan perjuangan, Rasulullah SAW dikelilingi oleh wanita-wanita hebat yang selalu mendukung dan menyemangati beliau. Mereka bukan hanya sekadar istri, tetapi juga sahabat, penasihat, dan pelindung. Setiap dari mereka memiliki kisah unik serta peran penting dalam sejarah Islam. Setiap istri Rasulullah memiliki latar belakang dan alasan tersendiri mengapa mereka dinikahi oleh beliau. Ada yang dinikahi untuk mempererat hubungan dengan suku-suku tertentu, dan ada pula yang dinikahi karena perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para istri Nabi Muhammad SAW tentunya bukan wanita sembarangan. Ada banyak sekali hal yang bisa dijadikan teladan dalam diri mereka. Kedua belas istri Rasulullah merupakan wanita terpilih dan mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Mengenai jumlah istri Nabi Muhammad SAW, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Sebagian menyebutkan ada 12 orang, 11, 9, dan 13. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Nabi SAW memiliki 9 istri. Mengutip dari buku Ummahatul Mukminin, istri Rasulullah ada 12 orang. Semua istri Rasulullah dinikahi dalam keadaan janda, yang berarti mereka sudah pernah memiliki suami sebelumnya, kecuali Aisyah yang dinikahi dalam keadaan masih gadis. Tidak semua wanita yang dicintai Rasulullah adalah wanita muda yang cantik jelita. Bahkan di antara mereka ada yang sudah berusia tua. Dengan menyimak kisah ini, kita akan memahami bahwa pernikahan Rasulullah dengan ke-12 istrinya bukanlah semata-mata untuk memenuhi nafsu syahwat, melainkan untuk memberikan perlindungan, penghormatan, serta menyelamatkan harga diri para istrinya. Selain itu, pernikahan-pernikahan tersebut juga bertujuan untuk syiar dan kepentingan dakwah Islam pada masa itu. Penasaran siapa saja nama-nama istri Rasulullah? Mari kita memulai perjalanan ini untuk mengenal lebih dekat para ummahatul mukminin, ibu-ibu dari orang-orang beriman. Yuk, mari kita simak bersama. Istri pertama Rasulullah adalah Khadijah binti Khuwailid. Siapa yang tidak mengenal beliau? Khadijah adalah sosok wanita luar biasa yang memiliki peran besar dalam sejarah Islam. Lahir sekitar tahun 555 Masehi, Khadijah berasal dari keluarga terpandang di suku Quraisy. Ayahnya bernama Khuwailid bin Asad, seorang tokoh yang sangat dihormati, dan ibunya Fatimah binti Zaidah juga berasal dari keluarga terhormat. Khadijah dikenal sebagai wanita yang cerdas, mandiri, dan dermawan. Sejak muda, beliau sudah terjun ke dunia bisnis dan meraih kesuksesan besar. Bayangkan saja, di zaman itu tidak banyak wanita yang mampu menjadi pengusaha sukses seperti Khadijah. Beliau menjalankan bisnis perniagaan yang luas, bahkan sampai ke luar negeri. Tidak heran jika Khadijah dijuluki sebagai At-Tahirah, yang berarti wanita suci dan terhormat. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Khadijah sudah pernah menikah 2 kali. Suami pertamanya adalah Abu Khah bin Zurarah At-Tamimi, dan dari pernikahan ini, Khadijah memiliki seorang putra bernama Hindun. Sayangnya, Abu Khah meninggal dunia. Setelah itu, Khadijah menikah lagi dengan Atik bin Abdullah al-Makhzumi. Namun pernikahan ini juga tidak berlangsung lama karena Atik meninggal dunia. Pertemuan Khadijah dengan Nabi Muhammad juga sangat menarik. Waktu itu, Khadijah mendengar tentang kejujuran dan integritas Nabi Muhammad dalam berdagang. Saat itu, Nabi Muhammad belum diangkat menjadi nabi atau rasul. Khadijah pun mempekerjakan Nabi Muhammad untuk menjalankan bisnisnya. Dari situlah Khadijah melihat betapa amanah dan jujurnya Nabi Muhammad, hingga akhirnya beliau jatuh hati dan melamar Nabi Muhammad untuk menikah. Bayangkan seorang wanita yang melamar terlebih dahulu. Akhirnya, Khadijah dan Nabi Muhammad menikah.
Saat itu, Khadijah berusia 40 tahun dan Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Meski ada perbedaan usia yang cukup jauh, pernikahan mereka sangat harmonis dan penuh cinta. Khadijah adalah satu-satunya istri Rasulullah selama 25 tahun pertama pernikahan mereka. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 6 anak yang bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Sebagai istri, Khadijah adalah pendukung utama Rasulullah. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira, Khadijah adalah orang pertama yang mempercayai dan mendukung beliau. Khadijah selalu ada di sisi Rasulullah, memberikan dukungan moral dan finansial. Beliau bahkan rela mengorbankan harta bendanya untuk mendukung dakwah Islam. Khadijah juga dikenal sebagai wanita yang sangat sabar dan tabah di masa-masa sulit. Ketika kaum Quraisy menentang keras dakwah Rasulullah, Khadijah tetap setia mendampingi dan memberikan semangat. Beliau adalah sumber ketenangan dan kekuatan bagi Rasulullah. Tidak heran jika Rasulullah sangat mencintai dan menghormati Khadijah. Siti Khadijah wafat pada tahun ke-10 setelah kenabian Rasulullah. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi Rasulullah. Bahkan setelah Khadijah wafat, Rasulullah sering mengenang kebaikan dan kesetiaan beliau. Khadijah adalah contoh nyata dari seorang wanita yang kuat, mandiri, dan penuh cinta. Perannya sebagai pendamping Rasulullah sangat besar dan tak tergantikan. Saudah binti Zam'ah adalah salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kisah hidup yang sangat inspiratif. Beliau adalah wanita yang luar biasa, penuh dengan ketulusan dan kesetiaan. Saudah binti Zam'ah berasal dari keluarga Quraisy yang terhormat. Ayahnya adalah Zam'ah bin Qais dan ibunya bernama Syamus binti Qais. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Saudah sudah pernah menikah dengan Sakran bin Am. Mereka berdua adalah sahabat yang setia dan ikut berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia untuk menghindari tekanan dari kaum Quraisy yang menentang Islam pada saat itu. Sayangnya Sakran meninggal dunia di Habasyah, meninggalkan Saudah dalam keadaan menjanda. Namun, takdir berkata lain. Setelah wafatnya Khadijah yang merupakan istri pertama Rasulullah, Saudah pun akhirnya menjadi wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Khadijah. Pernikahan ini terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, sekitar 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Menjadi istri Rasulullah bukanlah tugas yang mudah, apalagi setelah wafatnya Khadijah yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Namun Saudah menjalani peran ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Beliau dikenal sebagai wanita yang sangat dermawan dan penuh kasih sayang. Bahkan, suatu hari Umar bin Khattab memberikan sekantung uang dirham kepada Saudah dan beliau langsung membagikannya kepada orang-orang miskin. Saudah juga dikenal dengan sifatnya yang humoris dan sering membuat Rasulullah tertawa. Ada satu kisah lucu di mana Saudah bercerita kepada Rasulullah bahwa saat salat di belakang beliau, hidungnya hampir berdarah karena terlalu panjang dan lamanya rukuk yang dilakukan oleh Rasulullah. Mendengar cerita itu, Rasulullah pun tertawa. Masya Allah, Saudah adalah wanita yang sangat istimewa. Meskipun dari segi fisik dan nasab tidak seperti Khadijah, beliau memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah kedermawanannya yang luar biasa. Selain itu, Saudah juga sangat menyayangi Rasulullah dan selalu berusaha membuat beliau bahagia. Ketika usia sudah lanjut, beliau memberikan jatah waktunya bersama Rasulullah kepada Aisyah. Keinginan Saudah hanya satu, yaitu wafat dan dibangkitkan dalam keadaan menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Saudah binti Zam'ah adalah contoh nyata tentang kesetiaan, ketulusan, dan kedermawanan. Beliau adalah salah satu wanita yang sangat beruntung bisa menjadi pendamping hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan teladan dari kisah hidup beliau. Aisyah adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan kecerdasannya dan perannya yang besar dalam menyebarkan ajaran Islam. Aisyah lahir di Mekah sekitar tahun 614 Masehi, 8 tahun sebelum hijrah. Ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat dekat Rasulullah dan khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, Aisyah sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan kritis. Tidak heran karena ayahnya juga seorang yang sangat berilmu dan bijaksana. Aisyah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat usianya masih sangat muda, sekitar 6 tahun,
dan mulai tinggal bersama Rasulullah saat berusia 9 tahun. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa Rasulullah menikahi Aisyah di usianya yang sangat muda? Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah binti Abu Bakar memang sering menjadi topik diskusi. Ada beberapa alasan yang bisa menjelaskan mengapa Rasulullah menikahi Aisyah di usia yang sangat muda. Menurut beberapa riwayat, pernikahan Rasulullah dengan Aisyah adalah berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu. Ini menunjukkan bahwa pernikahan tersebut memiliki tujuan yang lebih besar dalam konteks dakwah dan penyebaran Islam. Hal ini juga telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Aisyah dalam mimpi sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diperlihatkan engkau dalam mimpi sebanyak 2 kali. Aku melihatmu di dalam mimpi, lalu ada yang berkata kepadaku, ini adalah istrimu. Maka aku pun melihat wajahmu. Jika ini memang dari Allah, maka pasti akan terlaksana. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan Rasulullah dengan Aisyah adalah berdasarkan petunjuk dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terjadi dalam konteks budaya dan sosial pada masa itu. Alasan berikutnya adalah bahwa Aisyah dikenal sebagai wanita yang sangat cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Dengan menikahi Aisyah di usia muda, Rasulullah dapat mendidiknya secara langsung dan intensif. Hal ini memungkinkan Aisyah untuk menjadi salah satu perawi hadis terbesar dan sumber pengetahuan penting bagi umat Islam. Jadi, Rasulullah menikahi Aisyah di usia muda bukan karena nafsu, melainkan perintah dari Allah. Aisyah bukan hanya istri yang setia, tetapi juga seorang intelektual yang luar biasa. Beliau meriwayatkan lebih dari 2.000 hadis yang menjadi sumber penting dalam ilmu fikih dan syariah Islam. Aisyah juga dikenal sangat kritis dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran, hadis, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Salah satu sahabat Nabi bernama Abu Musa al-Asy'ari pernah berkata, "Tidaklah kami, para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bingung dalam suatu hadis. Niscaya kami bertanya kepada Aisyah dan pasti kami dapati pengetahuan padanya tentang hal itu." Selama hidup bersama Rasulullah, Aisyah sering menemani beliau dalam berbagai peristiwa penting. Beliau juga sering berdiskusi dengan Nabi tentang berbagai masalah, menunjukkan betapa besar peran Aisyah dalam kehidupan Rasulullah. Aisyah juga dikenal sangat peduli dengan umat Islam dan sering memberikan nasihat serta bimbingan kepada mereka. Aisyah hidup selama 63 tahun dan wafat pada tahun 678 Masehi. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah. Meskipun telah tiada, warisan ilmu dan keteladanan Aisyah tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi umat Islam hingga kini. Hafsah binti Umar adalah salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kisah hidup yang menarik dan penuh inspirasi. Lahir sekitar 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, Hafsah adalah putri dari Umar bin Khattab, salah satu sahabat terdekat Nabi dan khalifah kedua setelah Abu Bakar. Ibunya bernama Zainab binti Madun. Hafsah tumbuh dalam keluarga yang kuat dan berpengaruh. Ayahnya, Umar bin Khattab, dikenal sebagai sosok yang tegas dan berani. Sifat-sifat ini juga diwarisi oleh Hafsah. Dia dikenal sebagai wanita yang cerdas, berani, dan memiliki kemampuan membaca serta menulis, yang pada masa itu sangat jarang dimiliki oleh kaum perempuan. Hafsah pertama kali menikah dengan Hunais bin Huzafah As-Sahmi, seorang sahabat Nabi yang mulia. Mereka sempat berhijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan agama mereka dari serangan orang-orang Quraisy. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena Hunais meninggal dunia setelah Perang Badar akibat luka parah yang dideritanya. Setelah masa idah Hafsah selesai, Umar bin Khattab merasa sedih melihat putrinya yang masih muda harus menjalani hidup sebagai janda. Umar pun mencoba mencarikan suami baru untuk Hafsah. Dia mendatangi Abu Bakar dan Utsman bin Affan, namun keduanya tidak memberikan jawaban yang diharapkan. Akhirnya, Umar menemui Rasulullah dan menceritakan kesedihannya. Rasulullah tersenyum dan berkata bahwa Hafsah akan menikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Utsman. Dan Utsman akan menikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Hafsah. Tak lama kemudian, Rasulullah meminang Hafsah, dan mereka pun menikah. Sebagai istri Rasulullah, Hafsah dikenal sebagai wanita yang rajin berpuasa dan salat malam atau Qiyamul Lail. Dia juga menjadi salah satu penghafal Al-Quran yang terpercaya.
Hafsah memiliki peran penting dalam menjaga dan merawat mushaf Al-Quran yang ditulis pada masa itu. Hidup bersama Rasulullah, Hafsah mengalami berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam. Dia dikenal sebagai istri yang setia dan berbakti, meskipun ada saat-saat di mana Rasulullah menjauhi istri-istrinya selama sebulan. Hafsah tetap menunjukkan kesabaran dan keteguhan hatinya. Hafsah juga dikenal memiliki hubungan yang baik dengan istri-istri Rasulullah lainnya, meskipun terkadang terjadi perselisihan kecil. Aisyah pernah menggambarkan Hafsah sebagai wanita yang memiliki sifat yang mirip dengan ayahnya, yakni Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Rasulullah, Hafsah terus memainkan peran penting dalam komunitas Muslim. Dia dikenal sebagai salah satu sumber terpercaya dalam meriwayatkan hadis dan mengajarkan Al-Quran kepada generasi berikutnya. Keberanian, kecerdasan, dan keteguhan hati Hafsah membuatnya dikenang sebagai salah satu wanita mulia dalam sejarah Islam. Salah satu istri Rasulullah yang mungkin tidak banyak dikenal adalah Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah lahir di Mekah sekitar tahun 595 Masehi. Nama lengkapnya adalah Zainab binti Khuzaimah bin Harits bin Abdullah bin Amr bin Abdul Manaf bin Hilal bin Amir bin Sasya'ah al-Hilaliyah. Ibunya bernama Hindun binti Auf bin Haris bin Hamatah. Jika dilihat dari garis keturunannya, Zainab berasal dari keluarga yang terhormat dan disegani. Sejak zaman jahiliyah, Zainab sudah dikenal dengan julukan Ummul Masakin atau ibu orang-orang miskin. Julukan ini diberikan karena kedermawanan dan kasih sayangnya terhadap orang-orang miskin. Dia selalu berusaha membantu mereka yang membutuhkan, bahkan sebelum memeluk Islam. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Zainab sudah pernah menikah 2 kali. Suami pertamanya adalah Tufail bin Harits bin Abdul Muthalib, namun pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Setelah itu, Zainab menikah dengan Ubaidah bin Harits, yang gugur dalam Perang Badar. Ada juga yang mengatakan bahwa suami keduanya adalah Abdullah bin Jahsi, yang gugur dalam Perang Uhud. Zainab memiliki peran besar dalam Perang Badar. Dia bersama muslimah lainnya bergabung dalam tim medis yang merawat para sahabat yang terluka saat berperang. Mereka juga membantu menyediakan makanan dan minuman untuk para mujahid. Apa yang mereka lakukan ini merupakan usaha besar yang tidak bisa diremehkan. Mereka berani, mereka memberi, dan tidak hanya menunggu. Setelah Perang Uhud, Zainab kembali hidup seorang diri karena suaminya telah syahid dalam perang tersebut. Rasulullah mengetahui musibah yang menimpanya dan merasa iba dengan keadaannya. Beliau pun menikahi Zainab pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah. Saat itu, Zainab berusia 29 tahun, dan Rasulullah memberikan mahar sebanyak 12,5 uqiyah atau 1 uqiyah yang setara dengan 40 dirham. 40 dirham ini, jika dikonversikan ke mata uang saat ini, kira-kira bernilai Rp176.500.000. Sayangnya, usia pernikahan Zainab dengan Rasulullah tidak berlangsung lama, hanya sekitar 8 bulan atau kurang dari itu. Zainab wafat di Madinah pada usia 30 tahun dan dimakamkan di Jannatul Baqi. Meskipun pernikahannya dengan Rasulullah singkat, Zainab telah meninggalkan jejak yang mendalam. Kedermawanan dan kasih sayangnya terhadap orang-orang miskin menjadi teladan bagi kita semua. Dia menunjukkan bahwa membantu sesama adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia. Ummu Salamah atau nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah adalah salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dihormati. Ia lahir dari keluarga yang terkenal dengan kedermawanannya. Ayahnya bernama Suhail, bahkan dijuluki Zadur Rakib, karena selalu menyediakan bekal bagi para musafir yang membutuhkan. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Ummu Salamah sudah menikah dengan Abdullah bin Abdul Asad dan memiliki beberapa anak. Sayangnya, suaminya meninggal dunia, meninggalkan Ummu Salamah dalam kesedihan yang mendalam. Setelah masa idahnya selesai, beberapa sahabat besar seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab datang melamarnya, tetapi Ummu Salamah menolak. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri datang melamar. Awalnya, Ummu Salamah ragu karena merasa dirinya sudah tua, memiliki anak-anak, dan sangat pencemburu. Namun, Rasulullah meyakinkannya dengan penuh kasih sayang bahwa Allah akan menghilangkan rasa cemburunya dan anak-anaknya akan menjadi tanggung jawab Rasulullah juga. Akhirnya, Ummu Salamah menerima lamaran tersebut dan menikah dengan Rasulullah pada tahun 4 Hijriah. Sebagai istri Rasulullah,
Ummu Salamah dikenal sangat cerdas dan bijaksana. Dia sering memberikan nasihat yang berharga dan menjadi tempat curhat bagi banyak sahabat. Salah satu momen penting adalah ketika Ummu Salamah memberikan saran kepada Rasulullah saat perjanjian Hudaybiyah. Ketika para sahabat bingung dan kecewa dengan isi perjanjian tersebut, Ummu Salamah menyarankan Rasulullah untuk tetap tenang dan menunjukkan ketegasan dalam keputusan beliau. Selain itu, Ummu Salamah juga dikenal sebagai perawi hadis yang andal. Dia meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah dan menjadi sumber ilmu bagi banyak sahabat serta generasi berikutnya. Ummu Salamah juga memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan mendukung perjuangan Rasulullah. Ummu Salamah adalah contoh wanita yang kuat, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Kisah hidupnya mengajarkan kita tentang keteguhan hati, kecerdasan, dan pentingnya mendukung orang-orang yang kita cintai. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kehidupan Ummu Salamah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Zainab binti Jahsy adalah salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kisah hidup yang menarik dan penuh hikmah. Nama aslinya adalah Barrah, tetapi Rasulullah menggantinya menjadi Zainab. Zainab adalah sepupu Rasulullah dari pihak ibu, karena ibunya yang bernama Umayyah binti Abdul Muthalib adalah bibi Rasulullah. Zainab lahir di Mekah pada tahun 590 Masehi. Ayahnya bernama Jahsy bin Riyab, yang merupakan seorang dermawan dan berakhlak baik. Keluarga Zainab termasuk golongan Quraisy yang terpandang. Sejak kecil, Zainab sudah dikenal sebagai wanita yang cantik, taat beragama, dan dermawan. Kehidupan Zainab di Mekah penuh dengan nilai-nilai keislaman yang kuat, meskipun pada saat itu Islam belum datang. Keluarganya sangat dihormati di kalangan Quraisy karena kedermawanan dan akhlak mulia mereka. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Zainab adalah istri dari Zaid bin Haritsah yang merupakan bekas budak dan kemudian diangkat menjadi anak oleh Rasulullah. Pernikahan ini awalnya tidak berjalan mulus karena Zainab merasa kurang cocok dengan Zaid. Zainab binti Jahsy merasa kurang cocok saat menikah dengan Zaid bin Haritsah karena beberapa alasan. Salah satu alasan utamanya adalah perbedaan status sosial. Zainab berasal dari keluarga terpandang dan memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. Sementara Zaid adalah bekas budak yang diangkat anak oleh Rasulullah. Meskipun ia menikah dengan Zaid atas dasar ketakwaan dan perintah Allah, ia merasa bahwa Zaid tidak sebanding dengannya dalam hal status sosial. Selain itu, Zainab merasa sulit untuk menerima Zaid sebagai suaminya karena perbedaan karakter dan kebiasaan. Zainab sering merasa tidak nyaman dan tidak bahagia dalam pernikahan tersebut. Ketika Zaid mencoba mendekatinya dengan lemah lembut, Zainab sering menjawab dengan keras dan menjauh darinya. Hal ini menyebabkan ketegangan dalam hubungan mereka dan akhirnya berujung pada perceraian. Rasulullah sendiri awalnya mencoba untuk mempertahankan pernikahan mereka dan meminta Zaid untuk tidak menceraikan Zainab. Namun, pada akhirnya perceraian tetap terjadi karena ketidakcocokan yang mendalam antara keduanya. Perceraian ini terjadi karena perbedaan yang tidak bisa diselesaikan, meskipun keduanya berusaha untuk mempertahankan pernikahan tersebut. Setelah masa iddah selesai, Allah memerintahkan Rasulullah untuk menikahi Zainab. Pernikahan ini terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 5 Hijriah. Usia Zainab saat itu sekitar 30 tahun. Pernikahan ini memiliki hikmah besar, salah satunya adalah untuk menghapus tradisi jahiliyah yang melarang menikahi mantan istri anak angkat. Pernikahan ini juga menunjukkan bahwa status sosial tidak menjadi penghalang dalam Islam, karena Zainab yang berasal dari keluarga terpandang menikah dengan Zaid yang merupakan bekas budak. Sebagai istri Rasulullah, Zainab dikenal sangat taat dan dermawan. Ia sering berpuasa dan beribadah di malam hari. Zainab juga dikenal suka membantu orang-orang miskin dan sering memberikan sedekah. Rasulullah sangat menghargai Zainab dan sering memujinya di hadapan para sahabat. Zainab juga dikenal sebagai wanita yang tegas dan berani dalam menyuarakan kebenaran. Ia tidak segan-segan untuk menyampaikan pendapatnya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama dan kebenaran. Zainab tidak hanya dikenal sebagai istri Rasulullah, tetapi juga sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan sosial. Ia sering mengadakan majelis ilmu di rumahnya dan mengajarkan para wanita tentang ajaran Islam. Zainab juga dikenal sebagai wanita yang sangat dermawan. Ia sering memberikan hartanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.
Bahkan dikatakan bahwa Zainab tidak pernah menyimpan harta untuk dirinya sendiri karena semua hartanya selalu diberikan kepada orang lain. Zainab binti Jahsy meninggal dunia pada tahun 20 Hijriah. Ia dikenang sebagai salah satu istri Rasulullah yang paling dermawan dan taat beragama. Kisah hidupnya memberikan banyak pelajaran tentang kesabaran, ketaatan, dan kedermawanan. Zainab dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah, tempat yang sama dengan istri-istri Rasulullah lainnya. Hingga kini, kisah hidup Zainab binti Jahsy terus menginspirasi banyak orang untuk selalu berbuat baik dan taat kepada Allah. Juwairiyah binti Al-Harith adalah salah satu istri Rasulullah yang memiliki cerita yang sangat menarik. Ia adalah putri dari Al-Harith bin Abi Dirar, pemimpin suku Bani Mustalik. Kisah Juwairiyah ini dimulai dari Perang Muraisi. Ayahnya Al-Harith berencana menyerang kaum muslimin di Madinah. Namun, rencana ini bocor ke telinga Rasulullah, dan akhirnya terjadi pertempuran di tempat bernama Muraisi pada tahun 6 Hijriah. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin menang telak. Suami Juwairiyah yang bernama Musafi bin Safwan tewas dalam perang tersebut, dan Juwairiyah serta banyak penduduk lainnya menjadi tawanan kaum muslimin. Sebagai tawanan, Juwairiyah berusaha membebaskan dirinya. Ia mengajukan tawaran kepada Tsabit bin Qais yang menawannya untuk membayar tebusan. Namun, Juwairiyah juga meminta bertemu dengan Rasulullah untuk meminta bantuan. Ketika bertemu dengan Rasulullah, Juwairiyah memperkenalkan dirinya dan menceritakan keadaannya. Rasulullah kemudian menawarkan untuk membayar tebusannya dan menikahinya. Juwairiyah menerima tawaran ini dengan hati yang bahagia. Ada beberapa alasan mengapa Rasulullah memutuskan untuk menikahi Juwairiyah. Pertama, pernikahan ini adalah bentuk kasih sayang dan kebaikan Rasulullah. Dengan menikahi Juwairiyah, Rasulullah tidak hanya membebaskannya dari status tawanan, tetapi juga memberikan kehormatan dan perlindungan sebagai istri beliau. Kedua, pernikahan ini juga memiliki dampak sosial yang besar. Ketika kaum muslimin mendengar bahwa Juwairiyah telah menjadi istri Rasulullah, mereka pun membebaskan banyak tawanan dari Bani Mustalik. Hal ini membawa kebaikan besar bagi kaumnya, sehingga akhirnya banyak dari mereka yang masuk Islam. Mereka berkata para tawanan ini adalah kerabat Rasulullah. Akhirnya banyak tawanan dari Bani Mustalik yang dibebaskan. Pernikahan ini tidak hanya membebaskan Juwairiyah, tetapi juga membawa kebebasan bagi banyak orang lainnya. Ketiga, pernikahan ini juga merupakan strategi untuk memperkuat hubungan antara kaum muslimin dan suku Bani Mustalik. Dengan menikahi putri pemimpin suku tersebut, Rasulullah menunjukkan niat baik dan membuka jalan untuk rekonsiliasi serta perdamaian. Sebagai istri Rasulullah, Juwairiyah dikenal sebagai wanita yang sangat menawan dan menarik perhatian. Bahkan, Aisyah merasa cemburu ketika pertama kali melihat Juwairiyah karena kecantikannya. Namun, Juwairiyah juga dikenal sebagai wanita yang taat beribadah dan memiliki kepribadian yang baik. Juwairiyah menjalani kehidupan yang penuh berkah bersama Rasulullah. Ia dikenal sebagai wanita yang rajin beribadah dan sering berpuasa. Juwairiyah juga dikenal sebagai wanita yang dermawan dan suka membantu orang lain. Kehidupan rumah tangganya bersama Rasulullah menjadi contoh bagi banyak orang tentang bagaimana menjalani kehidupan yang penuh kasih sayang dan kebaikan. Juwairiyah hidup hingga masa kekhalifahan Muawiyah dan meninggal pada bulan Rabiul Awal tahun 56 Hijriah. Kisah hidupnya yang dimulai dari seorang tawanan perang hingga menjadi istri Rasulullah adalah salah satu contoh bagaimana takdir bisa berubah dengan cara yang tidak terduga. Syafiyah binti Huyai lahir sekitar tahun 612 Masehi. Ayahnya bernama Huyai bin Akhtab yang merupakan pemimpin suku Yahudi Bani Nadir, salah satu suku yang cukup berpengaruh di Madinah. Ibunya bernama Barrah binti Samawal yang berasal dari suku Bani Quraizah. Syafiyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang terhormat dan berpendidikan, terutama dalam ajaran agama Yahudi dan tradisi sukunya. Sebelum bertemu dengan Rasulullah, Syafiyah sudah menikah 2 kali. Suami pertamanya adalah Salam bin Mishkam, namun mereka bercerai. Kemudian ia menikah dengan Kinanah bin Al-Rabi, seorang bendaharawan Bani Nadir. Sayangnya, Kinanah terbunuh dalam pertempuran Khaybar pada tahun 628 Masehi, yang membuat Syafiyah menjadi janda. Setelah pertempuran Khaybar, Syafiyah binti Huyai menjadi salah satu tawanan perang. Saat itu, Dihyah al-Kalbi, salah seorang sahabat Nabi,
meminta izin untuk mengambil salah satu tawanan sebagai budak. Rasulullah mengizinkan dan Dihyah memilih Syafiyah. Namun setelah mengetahui latar belakang Syafiyah sebagai putri pemimpin Bani Nadir, Rasulullah memutuskan untuk membebaskannya dan menikahinya. Pertemuan pertama mereka terjadi ketika Syafiyah dibawa ke hadapan Rasulullah. Rasulullah melihat bekas luka di wajah Syafiyah dan bertanya tentang asal-usulnya. Syafiyah menjelaskan bahwa bekas luka tersebut disebabkan oleh suaminya, Kinanah, yang memukulnya setelah ia melihat tanda-tanda kekalahan dalam pertempuran Khaybar. Rasulullah kemudian menghibur Syafiyah dan menunjukkan kasih sayangnya. Setelah pertemuan tersebut, Rasulullah menawarkan Syafiyah dua pilihan, tetap dalam statusnya sebagai tawanan atau menjadi istri beliau. Syafiyah memilih untuk menjadi istri Rasulullah dan pernikahan mereka dilangsungkan dalam perjalanan menuju Madinah. Pernikahan Syafiyah dengan Rasulullah bukan hanya sekadar pernikahan biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mempererat hubungan antara umat Islam dan suku-suku Yahudi di Madinah. Ia juga dikenal sebagai wanita yang cerdas dan bijaksana. Sebagai istri Rasulullah, Syafiyah mendapatkan gelar Ummul Mukminin atau ibu orang-orang beriman. Ia hidup bersama Rasulullah hingga Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi. Syafiyah dikenal sebagai istri yang setia dan penuh kasih sayang. Meskipun awalnya berasal dari latar belakang yang berbeda, Syafiyah mampu beradaptasi dan menjadi bagian penting dari keluarga Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah, Syafiyah tetap tinggal di Madinah dan menjalani hidupnya dengan penuh ketakwaan. Ia meninggal pada tahun 672 Masehi dan dimakamkan di Baqi, pemakaman umum yang terletak di dekat Masjid Nabawi di Madinah. Ummu Habibah, atau yang nama aslinya adalah Ramlah binti Abu Sufyan, adalah salah satu istri Rasulullah yang memiliki kisah hidup penuh dengan keteguhan dan keberanian. Lahir dari keluarga terpandang di Mekah, Ummu Habibah adalah putri dari Abu Sufyan, seorang pemimpin Quraisy yang awalnya sangat menentang Islam. Ummu Habibah lahir sekitar 25 tahun sebelum Hijriah. Ibunya adalah Syafiyah binti Abi al-Asi, yang juga merupakan bibi dari Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Ummu Habibah menikah dengan Ubaidullah bin Jahsy. Bersama suaminya, ia hijrah ke Habasyah atau Ethiopia untuk menghindari tekanan dari kaum Quraisy di Mekah. Namun, ketika di Habasyah, suaminya murtad dan memeluk agama Nasrani. Ini adalah ujian besar bagi Ummu Habibah di negeri asing yang jauh dari keluarga dan teman-temannya. Ia tetap teguh dalam keimanannya. Keteguhan inilah yang membuatnya tetap bertahan meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Akhirnya, Ummu Habibah bercerai dengan suaminya. Kisah pernikahan Ummu Habibah dengan Rasulullah juga unik. Saat Ummu Habibah berada di Habasyah, Rasulullah yang berada di Madinah mengirimkan lamaran melalui Raja Najasyi yang merupakan penguasa Habasyah. Raja Najasyi kemudian mengatur pernikahan tersebut dan memberikan mahar yang besar atas nama Rasulullah. Pernikahan ini bukan hanya memperkuat hubungan antara Rasulullah dengan keluarga Abu Sufyan, tetapi juga menunjukkan betapa besar perhatian Rasulullah terhadap para sahabatnya yang berada di perantauan. Ummu Habibah kemudian pindah ke Madinah dan menjadi salah satu istri yang sangat dihormati oleh Rasulullah. Sebagai istri Rasulullah, Ummu Habibah dikenal sangat bijaksana dan penuh kasih sayang. Ia selalu mendukung Rasulullah dalam berbagai situasi dan menjadi teladan bagi para wanita muslim lainnya. Keberaniannya dalam mempertahankan iman dan keteguhannya dalam menghadapi cobaan membuatnya sangat dihormati oleh para sahabat. Ummu Habibah juga dikenal karena hubungannya yang dekat dengan ayahnya, Abu Sufyan. Meskipun awalnya ayahnya adalah musuh Islam, setelah Abu Sufyan memeluk Islam, hubungan mereka semakin erat dan penuh dengan kasih sayang. Ummu Habibah wafat pada tahun 44 Hijriah. Kisah hidupnya yang penuh dengan keteguhan dan keberanian tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang hingga saat ini. Ia adalah contoh nyata dari seorang wanita yang kuat, beriman, dan penuh kasih sayang. Maria Al-Qibtiyah atau sering disebut sebagai Maria orang Koptik adalah seorang wanita yang memiliki kisah menarik dan penuh makna dalam sejarah Islam. Maria lahir di Hafun, sebuah wilayah di dataran tinggi Mesir. Ayahnya bernama Shamun, berasal dari suku Kipti, sementara ibunya adalah perempuan Koptik berdarah Romawi. Pada tahun 628 Masehi,
Raja Mukaukis dari Mesir mengirimkan Maria sebagai hadiah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Rasulullah mengirim surat kepada para penguasa di sekitar Timur Tengah mengajak mereka untuk memeluk Islam. Raja Mukaukis menolak ajakan tersebut, tetapi ia tetap menghormati Rasulullah dengan mengirimkan hadiah, termasuk Maria dan saudarinya yang bernama Sirin. Sebelum bertemu dengan Rasulullah, Maria adalah seorang Nasrani. Namun setelah tiba di Madinah dan berinteraksi dengan Rasulullah serta mendengarkan ajaran beliau, Maria memutuskan untuk memeluk Islam. Setelah tiba di Madinah, Maria ditempatkan di kediaman Haritsah bin Numan yang berlokasi di dekat rumah para istri Rasulullah lainnya. Kecantikan dan kepribadian Maria menarik perhatian Rasulullah dan akhirnya beliau menikahinya. Maria kemudian mengandung anak Rasulullah. Kehamilan Maria membuat istri-istri Rasulullah lainnya merasa cemburu karena mereka belum dikaruniai anak. Untuk menghindari konflik, Maria dipindahkan ke daerah dataran tinggi di pinggir Madinah. Dari pernikahannya dengan Rasulullah, Maria melahirkan seorang putra yang diberi nama Ibrahim. Sayangnya, Ibrahim meninggal saat masih kecil. Setelah wafatnya Rasulullah, Maria tetap mendapatkan nafkah dari Baitul Mal pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Maria meninggal 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah, tepatnya pada bulan Muharram tahun 16 Hijriah atau 637 Masehi. Dan dimakamkan di Jannatul Baqi. Maimunah binti Al-Harits adalah salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya cerita menarik dan penuh inspirasi. Lahir sekitar 29 tahun sebelum Hijriah, Maimunah adalah wanita yang luar biasa. Nama aslinya sebelum masuk Islam adalah Barah binti Al-Harits bin Hazm bin Bujair bin Hazm bin Rabi'ah. Ibunya bernama Hindun binti Auf bin Harits bin Hamatah. Maimunah memiliki hubungan keluarga yang cukup dekat dengan Rasulullah. Ia adalah adik dari Ummu Fadl, istri dari paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muthalib. Selain itu, ia juga saudara seibu dengan Zainab binti Khuzaimah, istri Rasulullah lainnya. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Maimunah pernah menikah 2 kali. Suami pertamanya adalah Mas'ud bin Amr At-Sakafi, namun mereka bercerai. Kemudian, ia menikah lagi dengan Abu Raham bin Abdul Uzza yang sayangnya meninggal dunia. Kisah pernikahan Maimunah dengan Rasulullah dimulai ketika Rasulullah dan kaum muslimin melaksanakan umrah Qadha pada tahun ke-7 Hijriah. Saat itu, Maimunah mendapat firasat bahwa Allah akan memberinya seorang suami yang akan menuntunnya ke surga. Firasat ini ternyata benar, karena Rasulullah mengutus Ja'far bin Abi Thalib untuk menemuinya dan menyampaikan niat Rasulullah untuk menikahinya. Maimunah sangat bahagia dan menyerahkan segala urusannya kepada Abbas, suami dari saudara kandungnya itu. Abbas kemudian membantu Maimunah untuk menikah dengan Rasulullah. Pernikahan mereka berlangsung dengan mahar 400 dirham, dan mereka menghabiskan malam pertama mereka di daerah Saraf. Sebagai istri Rasulullah, Maimunah dikenal sebagai wanita yang sangat beriman dan tulus. Maimunah wafat pada tahun 51 Hijriah di daerah Saraf, tempat di mana ia menghabiskan malam pertamanya dengan Rasulullah.